Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Ayu Kusmawati dengan nomor NIM 23034030310049. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Prodi Ilmu Hukum. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Hoirun Nail. Di sini saya akan menganalisis tentang peraturan daerah di Kabupaten Jember yang paling kontroversial dan bertentangan dengan kenyataannya. Nah, Perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima atau bisa disingkat dengan PKL. Kita sering melihat di Jember trotoar penuh dengan PKL, pedagang kaki lima, seperti di alun-alun ramai PKL di malam hari. Padahal ada aturan yang melarangnya. Ada jurang pemisah antara kenyataan dan apa yang seharusnya. Nah, analisis ini akan mengkritisi mengapa perda ini seolah tidak bertaring. Nah, dalam konteks Kabupaten Jember, terdapat beberapa peraturan daerah perda yang sering disoroti karena dianggap memiliki celah antara aturan tertulis dan dengan kenyataannya di lapangan hingga tahun 2025 ini. Berikut adalah beberapa contoh yang sering menjadi bahan diskusi publik. Yang pertama itu Perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima atau bisa disebut dengan PKL, pedagang kaki lima. Nah, aturan perda ini seperti Perda nomor 11 tahun 2028 mengatur zona-zona di mana PKL boleh dan tidak boleh berjualan untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan kota. Tapi pada kenyataannya masih banyak PKL yang berjualan di area terlarang seperti trotoar, jalan protokol, atau publik di sekitar alun-alun Jember pada jam-jam tertentu. Penertiban seringkali bersifat musiman dan belum memberikan solusi relokasi yang permanen dan menguntungkan bagi pedagang. Nah, fokus utama masalah ini terletak pada ketidakefektifan perda dalam menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan pemenuhan hak ekonomi masyarakat kecil, di mana dasar hukum dan substansi aturan perda yang relevan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 11 tahun 2008 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Nah, di sini perda itu mempunyai tujuan. Nah, tujuan juga ada pasal-pasal spesifik tentang peraturan perda ini. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan keindahan, kebersihan, dan ketertiban kota. Entah itu tertib dalam luar lingkungan atau di dalam lingkungan, tertib tata ruang. Nah, di perda ini memberikan kepastian hukum dan lokasi berusaha bagi pedagang kaki lima. Untuk apa? Untuk apa ada ruang di dalam perda ini untuk meningkatkan peran serta PKL dalam pembangunan ekonomi daerah. Nah, di mana mekanisme aturan itu penting dan sudah diatur. Nah, diaturnya itu perda ini mengklasifikasikan wilayah menjadi zona merah. Ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Di mana zona merah itu adalah zona yang terlarang, yang tidak boleh ada PKL di zona tersebut. Terus zona kuning terbatas, di mana di zona tersebut itu PKL hanya bisa terbatas berjualan di zona tersebut.
Terus ada pasal-pasal spesifik untuk melarang jualan di trotoar, badan jalan, dan area fasilitas publik seperti alun-alun, meskipun pada jam-jam tertentu. Nah, untuk mengamanatkan pembentukan lokasi binaan, yaitu Lokbin atau sentra PKL. Nah, tetapi realita di lapangannya itu fakta yang bertentangan di lapangan itu kenyataannya di lapangan itu seringkali menunjukkan pelanggaran sistematik terhadap zona-zona yang ditetapkan, tetapi tetap di zona merah kan tadi, zona di mana pedagang kaki lima itu tidak boleh berjualan. Nah, itu di zona merah itu tetap ramai. Nah, trotoar di jalan protokol seperti Jalan Sumatera, Jalan Kartini, area sekitar stasiun yang seharusnya itu menjadi zona merah, tetapi tetap dipenuhi PKL, terutama pada sore hari dan malam hari. Dan itu dilarang sudah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi dilarang dan itu di alun-alun Jember. Hak pejalan kaki terampas dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Terus di alun-alun Jember. Nah, seperti di alun-alun Jember tersebut. Di alun-alun Jember itu meskipun ada aturan ketat, area sekitar alun-alun Jember menjadi pusat keramaian PKL yang sulit dikendalikan, terutama saat akhir pekan atau acara khusus. Nah, sifat penertiban itu musiman. Karena apa? Kenapa kok bisa penertiban tersebut, peraturan tersebut itu musiman? Karena ada Satpol PP Jember yang sering melakukan penertiban secara saprodis gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.